Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Pada minggu ketiga di bulan September, kemurahan Tuhan kita bisa ada dan bisa menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi saudara sekalian dan lebih khusus bagi jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara berada. Namun sebelumnya, mari saya mau berdoa dan kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur kami hanya bagi Tuhan Yesus. Sebab oleh kemurahan-Mu kami ada sampai saat ini, boleh menikmati kebaikan Tuhan. Ini anugerah yang Tuhan berikan di dalam kami. Dan pada kesempatan ini, kami rindu untuk kami dilawat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, Engkau berfirman lewat hamba-Mu, bukakan rahasia firman-Mu. Dan bagi jemaat Tuhan, setiap kami telinga-telinga yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, lewat firman-Mu itu kami dikuatkan, kami dipulihkan, bahkan kami terus diajarkan untuk menjadi pribadi yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang keempat. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang keempat. Saya baca firman Tuhan berkata demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Puji Tuhan, haleluya saudara-saudara. Ayat ini memberikan sebuah gambaran kehidupan kekristenan kita ini sama seperti seorang prajurit. Dan kita tahu bersama siapa prajurit itu. Seorang prajurit dia seorang pejuang, ya, dalam dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kehidupan kekristenan yang digambarkan dalam suratan Paulus kepada Timotius di sini menunjukkan bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah sebuah perjuangan. Sekali lagi, kehidupan yang kita jalani ini adalah sebuah perjuangan. Dan kehidupan kita dituntut untuk terus berjuang dan berjuang dan berjuang dan berjuang. Menghadapi ada banyak tantangan yang sedang kita hadapi, saudara-saudara. Menghadapi ada banyak persoalan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini yang kadang silih berganti datang dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Dan Alkitab menuntut dalam kehidupan kita sebagai seorang pejuang harus terus bisa mampu dan maju terus melangkah. Mengapa demikian, saudara? Kita punya keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Itu kata kuncinya. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada saudara kita sekalian pada kesempatan ini, di ayat paling akhir dikatakan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Lazimnya seorang prajurit ketika dia bertugas, dia melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang prajurit pergi bertempur, berjuang, saudara-saudara, adalah untuk menyenangkan komandannya, atasannya. Saudara dan saya, kita sebagai prajurit Kristus. Kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sebagai komandan di atas segala komandan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya garis bawahi di sini. Dengan demikian, ia berkenan kepada komandannya. Nah, saya bawa ini dalam konteks berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bagaimana dengan keadaan yang engkau sedang hadapi hari-hari ini? Layaknya sebagai seorang prajurit, ketika engkau sedang menghadapi musuh, ya, sedang menghadapi masalah di depan saudara-saudara, apakah saudara masih mau terus berjuang atau engkau mau berhenti, stop, ya, engkau putus asa, enggak lagi melangkah? Saudara, ayat ini mengatakan supaya berkenan di hadapan komandannya, maka engkau harus maju. Apapun risiko dengan segala konsekuensi yang engkau hadapi, sambil terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itu kata kuncinya. Firman berkata dalam tulisan di sini,
Dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan ayat ini mengajarkan kepada saudara-saudara dikasih Tuhan di bagian pertama. Sebagai seorang prajurit, ia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ini bicara satu kehidupan yang bergantung sepenuh kepada komandannya. Dalam artian bahwa ketika saya diberi tanggung jawab dan tugas ini, maka hidup saya ada pada komandan saya di atas saya. Untuk semua urusan dan segalanya dia yang bertanggung jawab. Bukankah kehidupan kekristenan juga kita punya komandan di atas segala komandan, yaitu Tuhan, yang bertanggung jawab penuh di dalam kehidupan ini. Saya sering sampaikan dia sebagai pemelihara kehidupan yang memelihara engkau. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak takut, kita tidak khawatir. Dan Alkitab mengajarkan jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Karena Tuhan menjadi jaminan di dalam kehidupan engkau. Mungkin engkau sekarang sedang berjuang dengan setiap pergumulan yang saudara hadapi masing-masing, apa yang engkau sedang hadapi. Sedang engkau berjuang, baik seorang sebagai kepala rumah tangga, baik engkau sebagai seorang pekerja. Ada tantangan yang sedang engkau hadapi dan butuh sebuah perjuangan yang kokoh untuk engkau bisa jalani itu. Kita mau menaruh percaya kepada Tuhan. Ayat ini berkata, sebagai seorang prajurit ia tidak memusingkan dengan segala penghidupannya. Kita dalam konteks kehidupan kekristenan, hidupku ada dalam tangan Tuhan. Dan sebagai seorang pejuang yang dimana kita menaruh percaya kepada Tuhan, Dia pemelihara hidup ini, maka saya mau tetap berharap Tuhan, Yesus segalanya dalam kita. Sehingga Dia yang sanggup untuk menolong saya, Dia sanggup untuk menolong saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, dari kalimat supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sikap yang bisa kita ambil dari seorang prajurit di sini juga adalah sikap yang siap untuk berkorban. Amin, saudara-saudara. Sikap siap untuk mau berkorban. Berkorban untuk Tuhan. Dalam konteks, dalam kehidupan kekristenan bahwa kita dipanggil tidak hanya untuk percaya tetapi menderita sebagaimana Kristus sudah menderita untuk saudara dan saya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan keadaan engkau? Apakah engkau siap berkorban untuk Tuhan? Waktu, tenaga, moral, material, apa yang ada padamu? Saudara-saudara kasih Tuhan, kita mau persembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Dan kita mau lakukan itu. Sehingga kita akan disebut sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak jual mahal dalam konteks di sini. Enggan kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi ayat ini mengingatkan, mengajarkan saya dan saudara. Sebagai seorang prajurit yang siap untuk mau berkorban. Kita tahu bahwa karakter seorang prajurit adalah siap sedia. Apapun sekalipun taruhan nyawanya dia persembahkan. Siap sedia, dalam keadaan apapun juga dia siap sedia. Demi untuk komandannya, demi untuk Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Berikut dari ayat di sini dapat kita pahami adalah bicara tentang seorang prajurit yang dia mau fokus berjuang. Fokus kepada apa yang diberi tanggung jawab kepadanya. Begitu dalam kehidupan kekristenan juga. Kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita mau fokus dalam panggilan Tuhan itu. Saudara-saudara, fokus dalam panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga saya tidak mau dipusingkan dengan segala apa yang ada di sekitar ini, saudara-saudara. Keadaan sekarang ini kan saya sering sampaikan di tengah kondisi pandemi. Kalau kita kehilangan fokus kepada Tuhan dan kita beralih fokus kepada keadaan yang ada di sekitar kita, saudara-saudara, justru akan makin memperburuk keadaan. Tetapi Tuhan menuntut kita mau fokus kepada panggilan itu. Sebagaimana saudara dan saya kita dipanggil oleh Tuhan. Agar kita tidak kehilangan fokus. Engkau sedang menghadapi perjuangan yang berat sekalipun mungkin. Mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit. Berjuang dengan penyakit yang dialami. Saya menyampaikan, mari engkau fokus kepada Tuhan. Engkau tidak fokus. Jangan fokus kepada pergumulan yang engkau hadapi. Karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Mungkin engkau dalam pekerjaanmu sedang mengalami masalah. Ya, mari kita mau fokus kepada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa sanggup untuk mengubahkan segala sesuatu. Mungkin engkau sedang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tanggamu.
Ketika engkau fokus kepada segala pergumulan yang engkau hadapi membuat engkau tidak berdaya. Tapi mari kita mau berfokus kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saudara sekalian. Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan keadaan. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Kan sama seperti kisah ketika para murid-murid dalam perjalanan di perahu di atas danau Galilea. Ketika Yesus datang berjalan di atas air, dia menyuruh Petrus, ayo jalan ke sini. Ketika Petrus fokus kepada panggilan Tuhan, dia bisa berjalan beberapa meter. Tapi ketika angin dan gelombang datang, dia kehilangan fokus. Alkitab menulis, dia takut dengan keadaan yang ada. Dia fokus kepada masalah, akhirnya dia nyaris tenggelam. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Sebagai seorang prajurit yang mau fokus kepada panggilan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka mari kita mau fokus kepada panggilan Tuhan di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Karena Tuhan yang memanggil, maka kita akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat terakhir dalam tulisan di sini, saya mau baca saudara, ayat 1. Ini satu paket dan beberapa ayat saudara-saudara, tapi di waktu yang terbatas ini saya hanya mengambil 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, orang lemah, fisik ini bicara secara fisik lemah, dia nggak bisa berjuang. Bagaimana mungkin kalau dia lemah, dia mau bertempur, dia mau berjuang. Ini bicara soal fisik, saudara. Ayat ini mengingatkan kepada kita, jadilah kuat dalam kekuatan iman kita kepada Tuhan yang terus bangkit, saudara. Dan kuat di sini saya bisa memberikan sebuah pengertian kepada kita adalah bicara satu kekuatan yang menggerakkan kehidupan kita ini, saudara-saudara, sehingga kita mampu untuk mau berjalan, mampu untuk melangkah dalam perjalanan iman yang penuh dengan berbagai tantangan-tantangan ini. Dan itulah konteks perjuangan dalam hidup ini, saudara. Jadilah kuat, dan kekuatan yang kita miliki bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita mau berharap kekuatan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak mau mengandalkan kekuatan kita, akal pikiran kita yang serba terbatas ini, tetapi kita mau percaya mengandalkan Tuhan yang adalah segala-galanya dalam hidup. Jadilah kuat, dan ketika kita kuat, maka kita akan mampu dan sanggup untuk mau berjuang. Bapak Ibu sudah kasih, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Mari kita mau terus berjuang. Konkret seperti apakah perjuangan hidup ini? Hidup tetap dalam kesetiaan, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, terus tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Maka saya percaya saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, saudara-saudara sekalian, di tengah kondisi yang penuh dengan berbagai tantangan ini, engkau sebagai seorang prajurit Kristus, engkau akan disebut sebagai prajurit yang berkenan di hadapan Tuhan bagi komandan kita, Yesus Kristus di atas segalanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Di waktu yang singkat ini, salam saya bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun sudah berada. Selamat beraktivitas, bekerja dalam setiap tugas dan tanggung jawab saudara-saudara sekalian. Dan pada edisi ini saya menyampaikan selamat kepada jemaat Tuhan yang pada beberapa hari yang lalu dipromosikan untuk satu jabatan yang baru. Ya, kiranya Tuhan beri kemampuan dan kekuatan terus dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai abdi negara, sebagai perwira di lingkungan TNI Angkatan Darat. Tuhan memberkati selalu. Amin. Tuhan berkati. Mari saya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati jemaat Tuhan, berkati setiap kami telinga-telinga yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami adalah prajurit Kristus yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan kami mengandalkan Tuhan, agar kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, lawati seluruh jemaat Tuhan, lawati kami semua dengan kuat kuasa-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami sebagai umat pemenang, itu janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau terus pelengkapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, sembuhkan, lemah beri kekuatan, dan berkati tugas pekerjaan apa yang mereka kerjakan layak di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibukakan jalan oleh Tuhan, dan kami mau melihat mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa, kami syukurkan semua berkat dan pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan.